Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat fitir yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tudillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi." Taraktu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita semua tentang dua perkara. Lan tudillu ma tamassaktum bihima. Tidak ada seorang pun yang akan tersesat dalam menjalani kehidupannya, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Dua hal yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kitabullah. Yang pertama Al-Qur'an, wa sunnatan nabiyhi. Yang kedua sunnahnya Nabi Muhammad. Maksudnya hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan apabila seorang yang memeluk agama Islam itu harus memiliki pedoman dalam beragama. Dan salah satu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita harus berpegang teguh, harus menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu sebagai panduan, sebagai prinsip dalam menjalani beragama. Tapi realita, kenyataan pada zaman sekarang, rata-rata orang itu dalam menjalani beragama Islam, dia cuma ikut-ikutan. Temannya melakukan amalan sholat contohnya. Temannya melakukan sholat 5 waktu. Dia cuma ikut-ikutan. Tidak tahu tata cara sholat. Tidak tahu tata cara bagaimana doa dalam sholat. Tidak tahu tata cara tentang wudhu. Biasanya orang yang seperti ini, dia dalam melakukan sholat cuma ikut-ikutan geraknya. Kadang bahkan sangat disayangkan ketika sholat mainan, ngobrol sama temennya, ada yang sampai lompat-lompatan. Itu disebabkan tidak mengetahui tata cara bagaimana itu sholat, bagaimana itu wudhu. Contoh yang lainnya,
Realita, kenyataan sekarang melakukan suatu amalan dalam beribadah itu cuma ikut-ikutan. Temannya melakukan sholawat yang diiringi dengan musik atau hadroh, ikut-ikutan. Disebabkan banyak yang mengerjakan, dia tidak tahu dasar apa dia melakukan itu, alasannya apa. Yang penting ikut guyub rukun. Padahal amalan itu merupakan amalan kebid'ahan, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Padahal Nabi sudah secara jelas menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan dalam agama Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amalan itu tertolak. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kita memeluk agama Islam, kita harus berpegang teguh, harus menjadikan prinsip Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, hadis-hadis Nabi itu sebagai pedoman hidup, dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Agar apa? Agar dalam menjalani kehidupan itu tidak karo-karoan, biar tahu mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Maka dari itu jamaah, saya mengajak saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu menjadi pedoman hidup. Mungkin cukup sekian. Apabila perkataan saya kurang sopan atau kurang berkenan dalam hati para hadirin, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.